wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haliza Putra Mulyani dengan NRP akhir 213. Pada lab kali ini, kita akan memasuki lab build a CI/CD pipeline using Jenkins. Nah, eh, kali ini saya akan mendemonstrasikan proses integrasi kode aplikasi lokal ke GitHub dan yang dimana itu ini tuh adalah fondasi penting sebelum kita membangun pipeline atau CI/CD dengan Jenkins. Nah, langkah pertama, saya sudah membuat repositori baru bernama, sebentar, sampel script app. Mana sih? Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Putra Miliani dengan NRP akhir 213. Pada video kali ini kita akan memasuki lab build a CI/CD pipeline using Jenkins. Nah, saya akan mendemonstrasikan proses integrasi kode aplikasi ke GitHub, dan ini adalah fondasi penting sebelum kita membangun pipeline CI/CD dengan Jenkins. Jenkins. Nah, oke, kita masuk langkah pertama. Jadi saya tadi udah mana ya? Nah, jadi saya sudah membuat repositori ini. eh, Nanti untuk ya ini repositorinya di GitHub. Sekarang saya akan beralih ke terminal VM yang akan mengatur kredensial Git global menggunakan nama dan email saya agar riwayat commit-nya tuh bakalan terekam dengan benar. Kemudian saya akan masuk ke direktori kerja menggunakan perintah di terminal VN-nya. Sebentar kita buka buka apa ya? Buka lab-nya dulu. Oke, perintahnya kita copy paste saja ya. Bisa di copy paste kak ya. Kemudian oke, oke, di sini sudah masuk ke sampel app, sudah masuk ke folder, dan di mana di folder ini saya akan menjalankan, sebentar, kita akan buat nano sampel app buat kalau ngedit-ngedit filenya ya. Kita copy paste saja biar cepat. Nah, nanti kita bikinnya di sini. Nah, nanti di dalam folder itu saya akan menjalankan git init untuk menginisialisasi direktori menjadi repositori di Git global. Oke. Oh, wait, wait, wait. Sebentar. Oke, oke, maaf. Kita keluar dulu saja. Zero X. Oke, kita keluar. Kemudian kita langsung em, git remote. Better ngetik atau copy paste ya? Better copy paste aja biar kita tidak membuang-buang waktu ya. Gimana?
Oke, oke. Kita copy paste di sini. Nah, kita coba. Not a Git repository for any of the parent directory. Sebentar, kita cek dulu. Oke, sorry ternyata kita belum masuk ke Git ini. Hmm, sebentar. Oke, anti Git repository ini. Oke, remote at origin. Bisa mail. Oke, apa cuman gini doang. Oke, oke. Lupa belum di add. Git add, copy paste saja. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, di dalam folder ini tuh saya menjalankan git init yang barusan aku ketik mana ya tadi. Sorry, aku copy paste. Mana sih? Git init. Ah, ini. Ini ya. Itu untuk menginisialisasi direktori menjadi repositori di Git lokal yang tadi. Saya ngomong. Oke. Kemudian kita akan push. Apakah bisa? Hmm, username. Sebentar. Ternyata tadi itu ya. Terus ini. Apa banget. Oke, jadi tadi saya sudah bikin tokennya yang di sini. Nah, ini dia. Ini buat repositorinya. Ya, kita masuk ke username dulu. Aku takut salah username. Sebentar. Bisa ambil. Ya, password for passwordku.
Aku takut salah. Sebentar. Oke, bisa nggak? Invalid username or token. Password authentication is not supported for kid ever. Ini tuh dikasih password atau harusnya tokennya nggak sih yang dikirim? Sebentar, mari kita tanya teman kita. Oh, apa? Oke, ternyata kita akan memasukkan Citrus Origin, bukan passwordnya. Sorry. Yes. Bisa, terus kita copy paste yang ada di sini. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa, hmm. Kenapa nggak bisa? Dia belum bikin repository sih. Sebentar, kita bikin repository dulu. Lupa. Oke, kita barusan berhasil git push origin master sini, bla 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 bla. Pokoknya ini ya, kita akan lanjut ke step berikutnya. Tapi sebentar dong. Langsung masuk ke part berikutnya. Kita akan, sorry, kita akan ganti port yang awalnya portnya dari 80 ke port 50. Oke, kita copy paste saja biar cepat. Kita bikin ini dulu, terus, nah ini portnya, kemudian kita, sebentar. Oh ini, kita ganti portnya. Ups, jadi 50. Oke, kita save. Iya, sorry. Ya, enter. Oke, karena sudah kita akan lagi. Oke, di sini kita juga akan ganti portnya. Kita cari apa? Nah ini, harusnya ada 3 port yang akan diganti. Eh, aduh, tadi apa? Tadi apa ya? Wah, ini nggak sih? Nah, oke.
Harusnya ya nggak sih? Oke, udah. Enter. Oke, karena udah, kita akan masuk. Nah, ini saya tuh barusan melakukan modifikasi pada aplikasi. Metodologi yang saya gunakan itu adalah conflict prevention, yang dimana itu nantinya Genskin akan menggunakan port default 8080. Nah, saya tuh harus memindahkan port aplikasi Flash ini ke port 5050. Nah, kita akan menggunakan editor Nano, yang dimana tadi tuh langsung di terminal untuk mengubah konfigurasi di sampel underscore app.py dan script otomatisasi sampel app.sh. Oke, kita masuk ke step ketiga, yaitu build and verifikasi. Yang dimana step ini lumayan, oke, kita langsung saja copy paste saja biar cepat. Eh, nggak perlu copy paste. This, kemudian kita oke, fine. Oke, setelah mengedit kode, oh, wow, kaget. Nah, langkah yang paling krusial itu ya di sini. Di sini adalah verifikasi. Nah, saya akan mengikuti script bash yang barusan saya mana tadi? Oh. Nah, ini script ini. Nah, script ini tuh akan menjalankan pipeline lokal untuk membangun ulang image Docker dan menjalankan kontainernya. Seperti yang terlihat pada tabel Docker PS di layar ini. Nah, aplikasi sekarang itu berhasil menjalankan port 5050. Nah, ini juga itu memverifikasi melalui browser VM di localhost 5050 untuk memastikan layanan merespon dengan benar. Wajahnya kenapa nggak kelihatan sih? Langsung saja kita masuk ke step keempat. Kita akan push perubahan ke GitHub. Oke, kita ketik git add. Oh, sebentar. Jadi kita cek dulu ke browsernya. Oh my God. Hmm. Hmm. Kita oh, oh,
Oke, next. Kita lanjut masuk ke step kelima. Maaf, part kelima. Jadi kita akan masuk ke part. Kita masuk part keempat, yaitu download and run Jenkins Docker image. Yang pertama kita akan perintahkan Docker pull Jenkins LTS. Biar cepat kita copy paste seperti biasa. Nah, ini kita akan masuk tahap di instalasi Jenkins. Ini kita sedang menjalankan perintah Docker pull untuk mengambil image. Jenkins versi LTS atau Long Term Support dari Docker Hub. Versi LTS ini saya pilih karena katanya lebih stabil untuk lingkungan produksi dan pengembangan pipeline kita nanti. Oke, ini masih install. Ya, semoga saja kita error. Hmm, Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke step 2, Start Jenkins. Kali ini kita akan menjalankan kontainer Jenkins. Kita copy paste lagi. Sih, aku takut ya. Ah, what the, what's wrong? What's wrong? My battery is low. Oke, kenapa ya ini? Sebentar, kita tanyakan ke teman. Oke. Step kedua, part part empat. Part satu. Eh, part satu. Kenapa dia error? Bukan emang nggak ada kontainernya. Kita harus sabar. Oh, tidak.
Jadi itu tadi tuh barusan kita menjalankan kontainer Jenkins yang dimana tuh sistem memberikan pesan error terkait thread creation, dan ini adalah tantangan yang kita lewati dalam virtualization environment karena keterbatasan sumber daya sistem. Yep. Dan metodologi penyelesaian kali ini adalah memastikan tidak ada kontainer yang berjalan dengan nama yang sama, kemudian menjalankan ulang perintah Docker run dengan menambahkan flag privilege. Iya, hal ini tuh memberikan izin lebih tinggi kepada kontainer Jenkins agar dapat berinteraksi dengan kernel VM dan mengelola proses di dalamnya secara stabil. Oke, wait. Gimana ini? Oke, jadi aku barusan em, cek, kita bisa lihat di terminal. Sebentar. Yap, sebentar. Nah, ini proses inisiasi Jenkins telah selesai dan muncul pesan Jenkins is fully up and running, yang dimana sistem itu juga memberikan initial admin password yang unik untuk keamanan akses pertama kali. Nah, kita akan menyalin password 7 bla 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 ini untuk kemudian digunakan saat login di web interface. Mari kita salin em, passwordnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan copy paste. LV. Kemudian continue. Ini udah ke record belum ya? Continue. Jadi, oke, oke, kita sudah masuk. Kita akan masuk ke part kelima. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke part kelima yaitu configure Jenkins. Kita akan melakukan di browser ini yang yaitu Chromium. Ya, tadi kita sudah paste kode-kode kan, passwordnya, dan kita sudah masuk. eh Kita akan menginstal yang install suggestion plugin ini. Oke, kita pilih yang itu karena Genskin itu memiliki fitur-fitur dasar yang diperlukan untuk membangun automation pipeline nantinya. Eh, oh wow, what's this? Oke, kita masih loading. Oke, masih lama ya ini. Oke. Karena ini masih loading lama, aku pause dulu. Oke, ternyata udah selesai. Kita akan skip and continue as admin. Kemudian, ini URL bener nggak ya? Harusnya bener nggak sih? Sebentar, cek. Oke, kita save and finish. Start using Gemskin.
Oke. Nah, tadi instalasi plugin selesai. Kita melewati pembuatan user yang baru dan kita skip. Kemudian di skip untuk sementara dan langsung menggunakan akun admin utama. Dan kita simpan konfigurasi instant default. Kemudian sekarang kita sudah masuk ke dashboard utama Jenkins, server CI/CD kita sudah siap untuk digunakan. Kita akan masuk ke part ke-6. Eh, oke, kita masuk ke part ke-6. Kita akan masuk ke part ke-6 yaitu use Jenkins to run and build up your app. Step pertama kita akan create a new job, new item. Kita akan cari new item. Yep. Kemudian kita akan build app job. Ketik, eh, gedein aja apa ya, biar kelihatan. Nah, build app, eh, sebentar nggak sih? Build app job. Oke. Nah, kita pilih yang freestyle project, kemudian kita klik OK. Kenapa kita memilih freestyle project? Karena ini adalah cara untuk di mana tuh cara yang paling fleksibel untuk menjalankan script custom dan integrasi SCM atau source code management. Kita masuk ke step kedua yaitu configure the job atau koneksi ke GitHub. Yang pertama eh, kita akan memilih Git-nya terlebih dahulu. Nih, kita buka repository kita tadi kita bikin repository harusnya ini. Oke, wis. Dimasukin di mana? Ini kan deskripsinya. Sebentar. Oke, kita masukin repository kita. How to connect to repository command. Where?